Bahasa Indonesia. Nah, untuk tema pelajaran hari ini kita masih di tema 3 dengan subtema yang keempat. Judul pelajarannya membaca dongeng dan mencari sinonim kata. Sinonim ya, jangan sampai salah menyebutkan. Sebelum kita belajar, kita review sebentar, mengulang materi kemarin. Yang kemarin kita sudah membuat kalimat. Kita bisa membuat kalimat dari gambar yang disediakan. Lalu kita bisa membuat kalimat dari kata yang disediakan. Misal, ada gambar rumah yang terkena banjir. Nah, kita kan bisa membuat kalimat dari gambar tersebut ya. Terus ada kata, misalkan ada kata manusia. Nah, kita juga bisa membuat kalimat dari satu kata tersebut. Sehingga kita tidak sulit lagi dalam membuat kalimatnya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan membaca dongeng. Dongeng itu apa ya? Dongeng itu termasuk cerita fiktif. Cerita fiktif, cerita yang tidak nyata, pura-pura ceritanya, yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng itu diceritakan hanya untuk hiburan saja, untuk menghibur kita nih. Biasanya dongengnya kan bercerita tentang hewan, tumbuhan, atau benda mati tapi bisa berbicara, ya kan? Nah, itu untuk menghibur pembaca saja, menghibur kita yang sebagai pembaca. Oke, kita buka halaman 114. Di situ ada dongeng dari Agung Hastomo. Nah, ini nama pembuat dongengnya. Judulnya Si Ulat dan Si Semut. Kita baca bersama yuk, sambil disimak ya. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Ini ada percakapan antara si ulat dan si semut. Si ulat berkata, "Wah, apel. Nyam nyam. Pasti rasanya manis. Coba ah." Si ulat bersiap menyantap apel itu. "Apa kamu bilang?" "Hei ulat, apa kamu tidak melihat aku ada di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." "Hai semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat. Jadi, cukup untuk kita makan berdua." "Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain." "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." "Siapa takut? Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. "Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini." Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. "Ada juga yang mau makan apel ini." "Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong." Nah, setelah itu si semut dan si ulat
diam, berpikir. Lalu si semut berkata, "Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana?" Si ulat berkata, "Baiklah, aku setuju ide itu." Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat menjadi hewan baru yang mengerikan. Nah, lalu si anak berkata, "Tolong, ada hewan aneh. Tolong." Si anak lari terbirit-birit. Nah, lalu si ulat dan si semut tertawa nih. Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Selesai ceritanya. Dari cerita percakapan si ulat dan si semut ini kita bisa tahu nih apa makna dari cerita tersebut, atau apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, cerita tersebut mengandung makna kita harus bekerja sama ketika akan mendapatkan hal yang diinginkan, yaitu tadi menginginkan apa? Menginginkan apel kan untuk dimakan. Nah, kita harus berbagi, bekerja sama. Kita coba menjawab halaman 117 yuk. Ada pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dibuka ya sambil ditulis. Nomor 1. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Tadi ulat sama semut bertengkar karena apa? Iya betul, karena si ulat dan si semut ingin memiliki buah apel. Sama-sama ingin dapat buah apelnya kan? Nah, sekarang nomor 2. Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Nah, tadi kan bertengkar tuh. Terus yang membuat mereka bekerja sama karena apa? Karena si anak akan memakan buah apel. Iya betul. Lalu nomor 3. Apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Nah, kalau kita sombong, kira-kira akan terjadi apa tuh? Akan dijauhi teman. Atau boleh jawab yang lainnya, tidak harus sesuai dengan ini. Ada banyak macam. Kita lanjutkan nomor 4. Apakah akibat sikap serakah kepada teman? Serakah itu kita nggak mau berbagi dengan teman. Kita ingin mendapatkan hal itu untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita bersikap seperti itu, kira-kira akan berakibat apa ya? Kita tidak memiliki teman, tidak dipercaya teman, dan lain-lainnya. Intinya merugikan diri kita sendiri kan? Terakhir nomor 5. Dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Bisa nggak kita hidup sendiri? Tidak bisa atau tidak dapat ya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kita lanjutkan materi sinonim atau persamaan kata. Maksudnya adalah kita cari nih persamaan kata yang kira-kira sama, yang kira-kira sesuai. Kata-katanya memang berbeda, tapi memiliki arti yang sama. Nah, kosakatanya tuh berbeda, tapi artinya sama, disebutnya sinonim. Bisa dilihat di LKS ya, halaman 91. Di situ ada banyak macam sinonim. Di sini Ustazah akan kasih beberapa contoh saja. Yang pertama ada menemukan. Kira-kira kosakata apa yang artinya sama dengan menemukan?
menemukan sama dengan mendapatkan. Misalkan nih, aku menemukan buku itu di bawah laci. Terus kalau misalkan berkata dengan aku mendapatkan buah itu, kan sama-sama. Kita menerima buah itu, kita menerima benda itu kan. Sekarang kosakata berani. Persamaan katanya apa ya? Berani itu persamaan katanya memiliki nyali yang besar. Ya, dia tidak takut sehingga disebut berani. Lalu berkelahi, berkelahi sama dengan bertengkar, kan artinya sama kan? Iya. Lalu memiliki, memiliki persamaan katanya ada mempunyai. Ya. Mudah kan? Ini nanti bisa dicari di kamus KBBI atau dibuka bukunya halaman 91 di LKS. Di situ ada banyak sinonim katanya. Oke, sekarang kita baca dulu. Buku paketnya halaman 123. Kita baca bersama. Hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. Kelompok putra dan kelompok putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang sama. Masing-masing kelompok berlomba bermain, menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki. Nah, dari bacaan ini kita menemukan berbagai kata, kosakatanya banyak. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari persamaan katanya nih. Kalau misalkan sesuai, kita centang, kita kasih tanda centang. Oke, yang nomor pertama ada kosakata menolong. Mana persamaan kata dari menolong? Apakah yang memilih? Atau meminjam? Atau membantu? Iya, jawabannya membantu. Kita centang ya, kita kasih tanda centang. Sekarang nomor 2, kelompok. Nah, kira-kira yang sama artinya dengan kelompok yang mana? Tim, teman, atau saudara? Iya, tim, betul. Lalu ada kosakata gembira. Yang mana kira-kira yang artinya sama? Apakah yang tertawa, senang, atau luar biasa? Gembira, iya yang senang, kita centang ya. Nomor 4, putra. Putra, apakah putra sama dengan putri? Tidak. Apakah putra sama dengan anak laki-laki? Iya? Nah, kalau iya kita centang yang ini. Lanjut yang terakhir, kompak. Kompak artinya bahagia, sedih, atau rukun ya. Kompak ini kan bersama-sama, berarti menunjukkan kerukunan. Jadi kita centang yang ini. Mudah kan? Oke, silahkan kalau sudah paham dikerjakan buku paket tema 3 halaman 136. Nah, buku paket itu yang gambarnya ada anak-anak belajar di taman ya, halaman 136, silahkan dikerjakan. Kalau sudah, seperti biasa difoto. Sekian materi hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.